Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Belajar dari Rumah SMP Negeri 2 Cipata for English Grade 9. Halo peserta didik sekalian, jumpa lagi dalam Belajar dari Rumah SMP Negeri 2 Cipata untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Let's start our lesson by saying basmalah and praying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk kamu yang beragama selain Islam, silakan untuk berdoa berdasarkan agamanya masing-masing. Today's learning materials is the language features of procedure text. Materi pembelajaran hari ini adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Melanjutkan dari pembelajaran kita sebelumnya yang sudah membahas tentang fungsi sosial dan struktur umum dari teks prosedur. The learning goal is students are able to identify the language features of procedure text. Diharapkan peserta didik dapat mengenali ciri kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini masih sama dengan yang kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu a recipe atau sebuah resep berjudul mini corn dogs. Okay, let's start. The goal in procedure text is usually written in the title of the text. Tujuan teks pada teks prosedur biasanya ditulis pada bagian judul. Dengan membaca judul, pembaca dapat mengetahui apa yang akan dibuat atau dikerjakan. Bagian berikutnya dari teks ini adalah materials atau bahan-bahan. This part tell the readers kinds of materials needed and also the quantities. Pada bagian ini, pembaca diberitahukan tentang bahan-bahan dan juga jumlahnya. Kita lihat contohnya, 1 cup of cornmeal atau 150 grams of cornmeal. Bahan yang diperlukan adalah cornmeal atau tepung jagung dan jumlahnya adalah 1 cup, 1 cangkir atau 150 grams atau 150 gram. Contoh lainnya, 1/4 teaspoon of salt. Bahan yang diperlukan adalah salt atau garam dan jumlahnya adalah 1/4 teaspoon, 1/4 sendok teh. Contoh berikutnya, 1 tablespoon of flour. Bahan yang diperlukan adalah flour atau tepung dan jumlahnya adalah 1 tablespoon atau 1 sendok makan. Okay, let's continue. Kita teruskan. Bagian berikutnya dari teks ini adalah steps atau langkah-langkah. This part tell the readers steps in a form of instructions or imperative sentences. Bagian ini memberitahukan pembaca langkah-langkah pengerjaan dalam bentuk kalimat perintah. Kita lihat contohnya dari langkah nomor 1. In a medium-sized mixing bowl, whisk together dry ingredients. Bagian pertama dari kalimat ini, in a medium-sized mixing bowl, adalah adverb of place atau keterangan tempat dalam sebuah mangkuk berukuran sedang. Bagian berikutnya, whisk together dry ingredients. Ini adalah kalimat perintah atau imperative sentences. Sedangkan kata yang paling depan, whisk atau aduk, adalah kata kerja perintahnya atau imperative verb. Okay students, kita lihat contoh berikutnya dari langkah nomor 2. Then add the egg and milk. Stir until batter is smooth with no lumps and chill in refrigerator for 25 minutes. Perhatikan bagian-bagian yang diberi garis bawah warna merah. Add the egg and milk. Tambahkan telur dan susu. Stir until batter is smooth. Aduk sampai adonan halus. Chill in refrigerator. Diamkan atau dinginkan di kulkas. Kalimat-kalimat ini adalah imperative sentences atau kalimat perintah. Bagian berikutnya, perhatikan yang dilingkari. Kata add, stir, dan chill adalah imperative verb atau kata kerja perintahnya.
Kemudian perhatikan bagian berikutnya yang diberi garis bawah warna hijau. With no lumps, yang artinya tidak ada gumpalan. Kemudian bagian berikutnya, for 25 minutes, selama 25 menit. Bagian ini adalah adverb atau keterangan. Kemudian perhatikan kata then dan and. Kata then dan and adalah contoh dari adverb of sequence atau kata keterangan yang menunjukkan urutan. Contoh lainnya adalah first, pertama-tama, after that, setelah itu, before that, sebelum itu, finally, akhirnya, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam teks prosedur dikerjakan secara berurutan. Okay, students, let's make a conclusion of our lesson today. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. The language features atau ciri kebahasaan dari teks prosedur adalah yang pertama, goal atau tujuan teks disampaikan pada title atau judul. Kemudian yang kedua, pada bagian materials disampaikan bahan-bahan yang diperlukan dan jumlahnya. Kemudian yang ketiga, pada bagian steps, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat perintah atau imperative sentences. Dan yang terakhir, teks prosedur ditandai dengan penggunaan adverb atau keterangan. Dari yang sudah kita bahas, ada adverb of sequence, menunjukkan urutan, kemudian adverb of manner, menunjukkan cara, kemudian adverb of time, menunjukkan waktu, dan adverb of place, menunjukkan tempat. Okay, students, that is our lesson today. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Don't forget, please make your notes and do the exercise. Jangan lupa buat catatan dan kerjakan latihannya. Stay healthy, stay happy. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.